AUX mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan yang telah ditampilkan persembahan kepada para jemaah, kepada wali santri, ibu dan bapak yang dicintai serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yakni kita memasuki acara inti, yaitu pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah was sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faidatullahi taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para sesepuh bin sepuh yang saya banggakan, saya hormati
yang saya hormati Kepengurus Takmir Masjid Baitul Arqam, yang saya hormati pengurus TPA Rodotul Ulum, Rodotul Ulum, yang saya hormati para wali santri TPA Rodotul Ulum dan semuanya yang tidak saya sebutkan bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang kami berlimpahkan kepada kita, dan kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehingga sampai sore nikah kita masih diberi oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, bisa hadir di tempat yang sangat bagus ini, insya Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Salatu salam telah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnah. Ibu santriwan yang kenal sekalian, tak takut bu, putrane Rasulullah pinter, putra putri Rasulullah pinter, pinter, hah, pinter, nah putrane Raffi Ahmad ngerti pinter, hah, apa lagi, piro, anak Raffi Ahmad piro, ya, nyanyi situ ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, itu 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus yang kita ya, apa? Malali aku. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu, ya. Anak-anak Nabi. Balik tadi ini ya apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Fatimah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Thalib, mamanya bernama Abu Thalib. Ini zaman kalau cilik dia. Jadi putra Rasulullah itu kan, semuanya sudah meninggalkan mendahului Rasulullah kecuali apa? Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali. Nah, putranya 2 dan namanya Hasan dan Husain. Nek kita cinta dengan Rasulullah mesti kudune tinggi, itu akan cinta kepada Rasulullah. Nah, ibu sekalian, kita ya, ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis pada waktu itu Rasulullah SAW menikah mingguan duduk dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah kamu? Siapakah orang yang mulia di sisi Allah itu? Siapa orang yang mulia di sisi Allah? Para sahabat itu diam, mendengarkan. Kemudian ada yang jawab, wahai Rasulullah, saya jawab Rasulullah, apa? Para malaikat ya Allah. Ya Rasulullah, para malaikat Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, benar. Malaikat itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dia adalah orang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu memuji kepada Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Jadi para Rasul terdiam lagi.
Siapa ya iya? Saya tahu wahai Rasulullah. Lain jawab lagi. Saya tahu Rasulullah. Apa itu? Siapa? Para nabi ya Rasulullah. Rasulullah terdiam. Rasulullah terdiam. Dia tersenyum. Ya, benar. Nabi adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena Nabi adalah yang mengajarkan kepada di muka bumi ini ajaran-ajaran agama Islam. Tapi bukan itu yang saya maksud. Rasulullah lagi-lagi begitu. Bukan itu yang saya maksud. Waduh, siapa ya yang dimaksud Rasulullah ini? Malaikat bukan, Nabi bukan. Kemudian para sahabat menjawab lagi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang yang mulia di sisi Allah itu kami ini Rasulullah, para sahabat Nabi ini? Rasulullah tersenyum melihat satu persatu para sahabat Rasulullah. Ya, memang benar. Yang yang menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu adalah sahabat-sahabatku yang membantu perjuangan. Tapi ada yang lain, bukan itu. Lagi-lagi, salah lagi. Malaikat bukan, Nabi bukan, sahabat juga bukan. Ada yang lain, bukan itu. Para sahabat terdiam semua. Kemudian Rasulullah tiba-tiba merunduk, dia menangis sehingga pipinya basah sampai jenggotnya basah. Kemudian menengadah kembali ke atas. Wahai sahabat-sahabat, siapakah yang saya maksud dengan orang yang mulia di sisi Allah itu? Para sahabat terdiam menanti jawaban Rasulullah. Tahukah kamu, para sahabatku, orang yang mulia di sisi Allah yang saya maksud adalah orang-orang yang hidup jauh setelah aku wafat. Orang itu tidak melihat aku secara langsung, belum pernah melihat aku, belum pernah melihat wajahku, belum pernah memandangku, tetapi orang-orang ini adalah cinta kepadaku dan aku cinta kepada mereka. Siapakah dia? Dia adalah umatku sambil menangis. Nah, ibu sekalian, mudah-mudahan yang kita anggap oleh Rasulullah itu umat, itu kita semua yang selalu mencintai Rasulullah dan Rasulullah juga mencintai kita. Nah, sekarang saya tanya, kita sudah mencintai Rasulullah belum? Putra putri orang ngerti? Iya loh. Jadi kita harus mencintai Rasul, terutama ajaran yang dibawa oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh umat ini kita taati. Dalam sebuah surat ya, yang saya baca di surat Al-Hasr ayat 7 itu Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Surat Al-Hasr ayat 7. Artinya apa? Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang telah dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jadi sifat ayat ini adalah segera ya, yang diajarkan Rasulullah segera dilakukan dan dilarang Rasulullah segera tinggalkan. Nah, saat ini ingatan Bu, saya ingin menitik beratkan kepada raja Rasulullah tentang mendidik anak. Ya, tentang mendidik anak. Saat ini mendidik anak ini piye tau yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tak takut. Nek didik anak iki sekolah apa? TK, SD, SMP, atau SMA? Apa kok? Mulai dari apa? Nah, kita mendidik anak itu mulai dari TK, opo dari kandungan, opo TK, opo SMP, opo SMA, opo kapan? Kalau saya kira, ya, kita memilih seorang apa namanya pendidik anak sejak kita memilih ibu, ngerti? Sejak kita memilih ibu, siapa? Iya.
sebuah perkawinan itu adalah ibadah yang sangat lama, paling yang lama. Nek sholat yang hilang menit, gitu bu. Nek poso yang 30 dino. Nek ibadah perkawinan, pernikahan itu seumur hidup suwe banget. Makanya perangkatnya juga dipersiapkan, dipersiapkan. Jadi nek milih ibu kui, enak beda enak itu sejak kita milih ibu lane dan ibu harus dipilih toh, harus dipilih toh. Artinya bahwa kita harus belajar agama. Ya, kita harus belajar agama. Rasulullah mengendikan, nikahilah perempuan itu dengan 4 perkara. 4 perkara. Nikahilah perempuan itu dengan 4 perkara. Pertama apa? Hartanya. Jadi nek milih wong iki sing sugih ora apa-apa. Iso sing sugih. Rasulullah itu Khadijah orang kaya. Kenapa? Bukan kita mau nebeng hidup, bukan ya. Tapi orang Islam itu kuat nek kaya. Rasulullah itu senang orang Islam yang kuat, sehat, kaya itu kuat ya. Taat ibadahnya. Jadi dalam agama Islam menikahi seorang putri itu ada 4 perkara. 1, hartanya dimilih wong sugih ra apa-apa. Iso milih sing sugih. Wajahnya, rupanya. Iso pilih sing ayu. Nggih. Tangi turu ketemu. Arep lunga ketemu, bali saka kantor ketemu terus nggih. Nek ora ayu nek aja. Nggih. Ini iso sing ayu, nek iso sing ayu. Nek iso sing keturunannya apik. Ya, punya keturunan bagus. Artinya nasabnya bagus. Orang bekas ben bapaknya pencoleng pencopet tidak ya, tapi punya turunan yang bagus. Jadi hartanya, wajahnya dan turunannya bagus. Dan agamanya yang baik, yang paling penting adalah agamanya. Barang siapa yang memilih agamanya kuat, maka kita akan bahagia. Itu sunnah Rasulullah. Jadi bisa diartikan begini bu. Ora ayu ora apa-apa, ora sugih ora apa-apa. Turunane wong rapi apa nggih sapi nggih, ora apa-apa ning sing penting agama. Nih ngeten. Jadi bisa diubah kalimat itu bisa seperti itu. Jadi ora ayu ora apa-apa, ora sugih ora apa-apa, turunane ya biasa ora apa-apa, tapi sing penting agama. Nggih. Jadi kuat ya, jadi kuatnya. Ini agama ini insyaallah mendidik anak-anak juga kuat. Yang kedua, terus diwanti-wanti karo Rasulullah. Nek duwe anak umur 7 langsung bisa disuruh untuk sholat. Dan ini dengan pun di usia 7 itu oleh Allah, Rasulullah disuruh untuk melakukan sholat. Nek umur 10 nek bandel boleh dipukul, tapi dipukul bukan dipolong ya. Dipukul itu dipukul itu dengan pukulan yang mendidik. Kayaknya jewer tapi sebenarnya ora loro. Ayo kita salat sih dan sebagainya. Ini penting ya. Karena dalam agama kita umur 10 tahun sudah bisa diwajibkan untuk sholat. Nek ora saka awal angel nanti dididik nek sedih. Jadi agama kita sudah mewanti-wanti. Umur itu kon latihan sholat umur 10 kon sholat 5 kali waktu. Ini harus kita lakukan kita sama Rasulullah seperti itu. Saya punya buku itu pengalaman para orang tua mendidik anaknya sholat. Lucu-lucu bu. Anak gini di gua nganti bulan balik orang tangi setelah subuh nih di gua bulan balik orang tangi. Gua nek wes esok nesu, kok aku murah dibuka gitu. Oh tapi dibuka, udah ibunya saya bertekad begitu subuh azan subuh itu disuruh raup di kamar mandi diraupi bayi nang kasur meneh turu meneh. Terus esok tak meneh, lho Bu, aku ora ndugah piye to? Terus kok kamar mandi bareng ora ndugah piye. Jadi enggak saya sadar tuh. Enggak sadar. Nah, terus gitu alhamdulillah setelah berbulan-bulan
bisa sholat subuh 5 kali waktu, bisa sholat subuh tepat waktu karena terus disabar anak itu dibangunin setiap azan subuh. Ini penting Bu ya. Nah saya ingin ini Bu, madrasah artinya sekolah yang terbaik itu bukan SD favorit, bukan SMP favorit, tapi adalah keluarga Bu. Jadi sak api-api sekolah, keluarga tidak mendukung taat beribadah, tidak pernah bisa taat beribadah anak-anaknya. Itu nih Bu. Jadi ini Rasulullah itu pernah ya, ada dua hadis yang meriwayatkan nek sadurunge akil balik itu dididik dengan baik. Al-Hasan Al-Ali Hasan itu Rasulullah itu pernah diajak Rasulullah. Ya Rasulullah di sebuah keramaian Hasan itu ngambil kurmane wong dimplok Rasulullah. Kali Hasan sama Rasulullah dimplok. Rasulullah tahu diambil lagi sama Rasulullah di mulutnya, diambil dibagian lagi. Ada orang yang tahu, ya Rasulullah, jangan begitu kasihan. Bopen dipangan yopen, oh tidak. Rasul katakan keluarga Nabi tidak memakan barang yang haram. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu mendidik anak sebelum akil balik, sebelum dosa itu ditimpakan kepada orang sebelum akil balik itu Rasul sudah didik mana yang haram, mana yang halal. Jadi Hasan itu ngambil kormone wong dimplok, kalau Rasulullah diambil lagi dalam perutnya. Ada orang yang melihat, Rasulullah nggak usah, kasihan. Rasulullah mengatakan, oh enggak, tetap tak kembalikan karena keluarga Rasulullah tidak makan barang yang haram. Oleh ini tetap dua ya. Ibnu Abbas, niku anak Pak Dini Rasulullah. Rasulullah itu bermalam kepada salah satu istrinya namanya Maimunah. Ibnu Abbas itu takut kali Ibu Maimunah ngomong, Bu, mulai Rasulullah sholat malam, aku tolong dibangunin ya, tolong dibangunin. Begitu Rasulullah sholat malam, Ibnu Abbas ini dibangunin sama istri Rasulullah Maimunah. Dia sholat tahajud bareng. Nah, Ibnu Abbas ini ngantuk, gini ngantuk gini. Rasulullah tidak mengatakan, oh wes cilik, do sholat tahajud enggak. Semua Rasul dirangkul supaya tidak jatuh sehingga tahajud itu selesai. Artinya apa? Artinya walaupun itu belum akil balik, Rasulullah sudah mendidik anak-anak untuk melakukan sebuah ibadah yang baik. Padahal itu juga cuman sunnah, ya. Oh tidak gini, kan ada ya ibu ya. Oh juga sholat subuh, musik cilik, isi adem, mudah gantung, jangan gedung, sumuk, tidak, jangan seperti itu nggih. Sejak kecil dididik untuk kita bisa melakukan kewajiban setelah nanti akil balik, pakai kerudung, pakai celana dan sebagainya itu sejak sebelum akil balik. Dan sebuah keluarga, saya dia sebuah keluarga, nek bapak ibu kuwi sok ngomongnya keras, marah-marah, kemudian sok padu, kuwi tidak akan menghasilkan anak yang punya akhlak baik. Nah, mungkin bapak ibu gawe padu, utawa ngomongnya seru banget, getak-getak, marah-marah, keras-keras. Insya Allah anaknya nanti juga terpengaruh dengan seperti itu. Sehingga Rasulullah mencontohkan, Masya Allah, dan keluarga Rasulullah itu sungguh sangat kita menjadi iri, sangat romantis sekali ya Rasulullah itu. Rasulullah sangat romantis. Nah, undang Aisyah kan ya Humairah, ya yang pipinya kemerah-merahan, Masya Allah. Undang Aisyah itu orang Aisyah, tapi yang pipinya merah, ya Humairah, yang pipinya merah karena Aisyah itu kulitnya kuning, nek kena matahari jadi abang, jadi merah, pipinya merah, putih ke merah-merahan. Ini lah ya, Aisyah kadang-kadang memanggil
ya Aisyah tuh, ya Humairah, ya Aisyah, sangat romantis. Saya pernah ya, teman saya ngomong manggil istrinya tuh brot, daging utang brot, itu Bu. Padahal bojone itu brot, daging utang brot, masuk. Jangan gitu. Jadi seperti itu. Rasul sangat romantis. Pernah Rasulullah nikah, nek Rasulullah gawe wedang, nek Aisyah gawe wedang, niku separuh niku diunjuk Rasulullah, sing separuh dingehe karo Aisyah. Nek Aisyah niku ngombe niku pipine di tempat di mana Rasulullah niku ngombe. Ngerti maksudnya? Nek wonten gelas ya kira contoh nggih. Ana gelas Rasulullah ngombe di bibirnya itu, Aisyah akan minum yang di tempat bibir yang sama. Itu mendapat barokah dari Rasulullah. Ngerti Bu? Jadi malah orang itu, mungkin ya Pak ya, mungkin ya. Buat itu justru Rasulullah itu, Aisyah itu meminum di tempat di mana bibir Rasulullah tadi minum di gelas itu. Sangat romantis. Pernah suatu saat, kadang Rasulullah pasti menyisakan dari gelas itu untuk Aisyah. Tapi Rasulullah itu menghabiskan. Rasulullah, untuk aku mana? Jatahku mana? Gitu. Aisyah bilang begitu. Rasulullah mengatakan, aku sangat haus, dihabiskan. Ya udah. Begitu Aisyah masuk ke dalam dapur, baru kaget, ya Allah. Sing tak leboni mau, ternyata udu gula, tapi uyah garam. Ya isin Aisyah diminum semua. Rasulullah mengatakan aku sangat haus, padahal tidak. Itu diminum Rasulullah sangat asin. Itu dia bisa Rasulullah. Aisyah tidak malu. Itu suami yang bebas. Besok coba bapak ini arep jalan wedang. Ojo dikai gula. Oh ya, coba lebih. Matanya nanti. Ini pernah Bu, ini kejadian pernah Bu. Ini sudah jadi zaman sekarang ya. Ada seorang bapak itu naik balik sewa kantor, ini mesti dar sewa kantor dar apa? Sehingga ibunya itu istrinya itu selalu menyediakan makanan setelah pulang dari kantor. Kebetulan pada hari itu belum matang. Nah, si ayah ini sambil ke kamar mandi, mah tolong aku gaweno Indomie. Kayak ya wis Mas, apa wisuh nang kamar mandi. Setelah wisuh, nah si istri itu kan masak sambil gawe mie. Istri juga masak biasa. Nah, garamnya itu yang harusnya dimasukkan ke dalam masakan, dimasukkan ke dalam mie. Ini keru. Wis dadi dikek suamine nyicipi kok asin banget. Apa yang dilakukan oleh suami itu sungguh sangat menakjubkan. Mah, ayo mah makan bareng yuk mah. Aduh ini jarang makan bareng. Yuk tak bilang yuk. Gitu. Hebat nggak? Jadi istrinya tadi yang kleru ngasih garam ke Indomie tadi tidak marah, tapi dia mengatakan, yuk makan mie bareng yuk. Tak bilang, beter ditulang, rasanya asin, banget. Jadi cekikian, jadi masak bareng. Ora padu. Itulah idian contoh Rasulullah seperti itu. Gimana? Jadi tidak mudah marah di hadapan anak-anak. Yang kedua, tidak mungkin seorang yang tidak taat ibadahnya akan memberi contoh kepada anaknya suatu ketaatan ibadah. Itu tidak mungkin. Seapi-api dengan sekolahnya anaknya, dengan bapaknya dengan tidak taat beribadah, insya Allah angel. Jadi anak itu mudah mencontoh orang tuanya. Ya. Anak itu mencontoh yang didengar dan yang dilihat.
Jadi siapa dilihat bapaknya sholat, ibunya sholat, insya Allah tidak usah diomongin aja akan meniru anaknya sholat. Jadi kita Bu, tak ngomongin ya. Ada seorang anak kecil itu bisa kita lihat masa depannya. Dan 90% insya Allah sukses. Itu bisa kita lihat. Ya. Kita ada anak-anak ya, ada anak-anak ya, dolanan sepeda. Sekarang itu ya, tentang agak halaman seluas dengan sepeda. Cekikian kita, menolong limo biro. Ada seorang anak yang tidak punya sepeda. Dia gembira, ya, dia tepuk-tepuk kayak gembira. Senang banget. Padahal dia nggak bisa punya sepeda. Dia melihat teman-temannya naik sepeda, senang banget dia. Nah kemudian, unek ibu lu, bocah ini saya di sepeda guyu, kemudian setelah anak-anak yang punya sepeda ini sebelah, dan anak ini pinjam, aku ya pinjam, dia pinjam dengan sepedanya, agak sedikit dijaluk pernah, jadi anak kecil itu kan pelit ya, nah itu diambil lagi. Nah anak yang tidak punya sepeda tapi enjoy ini itu dipastikan anak ini besok berhasil. Kenapa? Karena anak ini bisa menyelesaikan masalahnya pada masanya itu dengan baik. Apa itu? Dia orang punya sepeda tapi enjoy aja. Kon nangis bareng-bareng minta ibu tidak. Walaupun yang punya sepeda juga bisa sukses sih bisa, tapi anak yang tidak punya sepeda tadi yang enjoy tidak punya sepeda, insya Allah dia bisa menyelesaikan masalah di masanya. SMA orang di motor orang masalah, orang di pacar orang masalah. Sing marak itu kalau anak banyak masalah, orang di pacar jadi masalah, orang di motor jadi masalah. Orang itu sinau karena pengen motor, karena bapaknya motor, orang prestasi belajar. Orang di pacar isin, aku pengen duit pacar. Orang seperti ini, walaupun otaknya itu wajar, tapi bisa jadi bodoh. Tapi ini anak orang masalah dalam masanya, orang di pacar orang popo, orang di motor orang popo, pakaiannya seadanya nggak apa-apa, insya Allah akan sukses. Nah, bagaimana anak ini seperti itu? Kita kuatkan agamanya. Kita kuatkan agamanya, pasti akan berhasil. Jadi agama sangat penting, agama sangat penting. Sehingga di dalam dalam pendidikan TK, SD itu kadang-kadang diajak sama orang-orang itu ke pantai, orang ke pantai. Kenapa? Karena yang buat ombak itu Allah, yang diajak ke kebun binatang, yang buat gajah itu Allah, yang membuat monyet itu Allah, hingga tertanam akidahnya bahwa yang semua yang kita ciptakan adalah ciptaan Allah. Makanya dulu waktu di SPKI itu dirusak akidahnya oleh para guru TK. Guru TK mana gini, coba jaluk permen karo Gusti Allah, coba kira. Ya Allah saya minta permen dikasih. Ya Bu Guru saya minta permen dikasih. Allah kira Tuhan itu dulu begitu, lepas rutak akidah dulu waktu PKI dulu seperti itu. Yang kecil ditanamkan Tuhan itu orang mau buktinya apa jalur permen dikai itu itu. Jadi sejak kecil dikuatkan ibadah kita dengan akidah. Diajak ke kebun binatang, itu ciptaan Allah. Diajak ke pantai, ombak yang besar itu ciptaan Allah. Kalau begitu itu ciptaan Allah dan sebagainya. Itu akan mendidik anak-anak menjadi kuat akidahnya. Gitu. Nah, para jemaah sekalian, rampung ya? Ini belum ya? Teman sekalian, ada hal yang saya penting ya ini ya, yaitu begini. Ada potensi keburukan, yaitu dengan kehadiran anak kita. Ada potensi keburukan dengan hadirnya anak kita, orang tua. Ada potensi keburukan orang tua dengan hadirnya anak. Itu ada Rasulullah ya, itu Rasulullah. Yaitu apa? Itu pertama, sifat pelit timbul orang tua, sifat pengecut, sifat bodoh, dan sifat sedih. Jadi ada sesungguhnya anak menjadi sifat pelit, pengecut, bodoh, dan sedih. Pertama, sifat pelit.
kita setelah punya anak itu jadi pelit dulu, mau tua jadi pelit. Apa-apa arep iuran pengajian, ojo tinggur ragat anak, nggih. Arep apa? Arep sedekah apa? Ojo iki tinggur ragat anak. Sehingga dengan hadirnya anak itu tidak punya rasa percaya kepada rezeki, semua ditimpakan pada seolah-olah anak itu menguras harta kita. Nggih. Arep apa wae iki kabeh juga anak. Arep sedekah ya pelit, arep infak ya pelit karena kehadiran seorang anak. Jangan sampai seperti itu gitu nggih. Kehadiran anak justru membawa rezeki, tapi kadang-kadang dengan datangnya anak itu kadang-kadang membawa justru kita menjadi pelit karena semuanya dikhusus untuk biaya anak. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua yaitu sifat pengecut, tidak bisa berbuat tegas dengan hadirnya anak. Arep rono, arep ngandani, aku itu anak ngono sing ngene anak ngono iki. Tidak punya sifat tegas karena hadirnya anak kita. Anak kita kalau umpamanya pergi gitu ya, khawatir kemudian ono popo sehingga tidak berani kemana-mana nunggu anak kita. Kita tidak percaya dengan ada perlindungan dari Allah. Kita berdoa anak kita insya Allah akan dilindungi Allah, tapi kita tidak percaya. Jadi kita timbul pengecut. Apa-apa wedi dengan kehadiran anak itu juga bisa terjadi. Dengan hadirnya anak jadi pengecut, wedi apa wedi. Karena kita punya anak apa wedi. Yang ketiga adalah bodoh. Kita menjadi bodoh dengan anak kita. Ayo yuk pengajian yuk. Wah ora ya, aku anakku repot ya, anakku ora tau pengajian. Ayo Bu, darusan. Wah ora, aku anakku repot, anakku ya ngono kuwi anu sih, turu dan sebagainya. Jadi dengan hadirnya anak justru kita menjadi bodoh, tidak punya semangat belajar ilmu karena seolah-olah hidup ini hanya untuk anak saja. Jangan sampai seperti itu. Ya, atau betul tadi Bu. Rasa pengajian. Nek senam iso. Nek yoga iso. Jangan sampai nggih. Juga jiting ya jam 3 barang asar wis teko, tapi nek pengajian repot. Jangan sampai jadi hadir anak itu bisa menjadi kita bodoh. Jangan sampai ya. Yang keempat adalah kita menjadi sedih. Ada hadirnya anak menjadi sedih karena khawatir lunga suwe jadi sedih. Oke anakku ki ora dalan. Wah anaknya belum pulang sekolah karena ada ekstrakurikuler, sedih. Aduh anakku teko ya nopo iki tiba sedih terus khawatir terus karena dengan adanya anak tidak percaya dengan perlindungan Allah. Jangan seperti itu. Ya, jadi bisa juga anak itu bisa membuat kita pengecut, bisa membuat kita bodoh, bisa membuat kita pelit, bisa membuat kita anak yang gampang ya seorang tua yang gampang sedih. Ya Bu, nah yang terakhir kami pada dari ibu sekalian saya peringatkan kepada sekalian ada 10 perkara penting yang diajarkan kepada anak kita, yaitu pertama ajari anak bahwa dirinya adalah hamba Allah. Tadi saya katakan ya, jika diajak ke kebun binatang, kita diajak ke pantai itu, maka kita, oh kita hamba Allah. Itu yang buat ombak itu Allah, yang membuat binatang itu Allah, yang membuat gunung itu Allah. Dan kita hamba Allah, kita ciptaan Allah. Itu kita menanamkan sejak kecil, ini akidah, ini penting. Yang kedua adalah ajari anak bahwa dia adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Itu milik dari kepala sampai kaki itu adalah milik Allah. Harus kita jaga. Kemudian yang ketiga bersedekah. Ini jangan lupa Ibu ya. Ibu jangan lupa anak-anak kita itu dilatih untuk bersedekah. Nek bapak ibunya pelit, biasanya anak-anaknya ya pelit. Coba dilatih anak bersedekah.
ada mungkin ada pengemis ya tolong nih kita kayak pengemis yang sopan ya. Ada iuran di masjid itu ini anak disertakan biar tahu ada ibu itu takut di masjid, ibu infak di masjid dan sebagainya itu dilatih sejak kecil untuk bersedekah. Ada iuran di sekolah itu diusahakan dipenuhi waktu kewajibannya aja. Oh bu, aku mau kalau Pak Guru kalau sudah kok tuku apa gitu itu monggo dilatih untuk bersedekah. Jangan sampai lupa. Kemudian keempat adalah ajari Al-Quran saja nggih, ajari Al-Quran nggih di TPA ini nggih, ajari Al-Quran. Sudah terbiasa, kan insya Allah nanti besarnya mudah ya membaca Al-Quran. Ibu-ibu saya baca betul Bu. Saya baca belum? Saya baca kan betul. Nggih betul. Oke, tiap hari ibu apa itu bisa baca Quran ping krungu anake. Nek ibu-ibu meniku iso maca sak juz niku sebulan khatam. Nek setengah juz rong bulan khatam. Nek rong lembar mawon itu kira-kira 6 bulan khatam. Ini sak lembar niku setahun siji insyaallah khatam. Siji wae sak lembar mulak-balik nggih. Mulak-balik. Berapa menit ini kalau tidak bisa berapa ayat nggih separuh lembar. Nek ora iso iki yo gaweane apa wae to Bu. Separuh ora iso. Bar subuh iso, bar maghrib iso, biar anak-anak terbiasa mendengarkan Al-Qur'an. Nggih, itu. Kemudian yang berikutnya adalah dilatih untuk puasa nek iso, puasa Senin Kamis walaupun tidak ikut tapi nang omah iki ana sing poso Senin Kamis setelah anak-anak akan terpengaruh ya. Walaupun ora poso sih di sini ora apa-apa. Mula lama-lama di SMP itu latihan itu puasa sunnah. Kemudian juga menghargai, menghargai saudaranya, menghargai kakaknya, menghargai adiknya, saling rukun gitu. Itu penting. Engko nek gede ya iki sangat berpengaruh ya. Nek karo adike karo kamase rukun, engko nek gede kuwi insyaallah akan rukun juga. Masalah pembagian waris itu gampang orang rebutan. Kalau sejak kecil dididik untuk kita bisa akur kepada saudara kita, kakak atau adik itu penting. Jangan sampai anak kita sering tengkar biasa masalah, tapi jangan sampai tengkar yang bisa mengakibatkan tidak rukunnya anak dan adik atau adik dan kakak. Jangan sampai lagi. Dan yang terakhir diberitahu ada kehidupan lagi setelah hidup di dunia. Jadi ingat, anak-anak itu tuh diperkenalkan dengan kehidupan setelah kita hidup di dunia. Misalnya ada yang mati loh, dan seterusnya. Yang terakhir bahwa doa yang paling manjur yang ditujukan kepada orang tuanya adalah anak-anak yang soleh. Ini anak soleh itu merupakan aset buat kita yang mendoakan kita besok kalau kita sudah tiada. Itu yang penting. Itu ya. Jadi demikian yang saya sampaikan sekalian tentang didik anak ala Rasulullah, ala Rasulullah. Jangan sampai sholat, yang pertama adalah sholat. Jangan sampai anak kita setelah akhir balik itu tidak sholat. Kalau sudah sholat, Allah akan memudahkan nanti urusannya sampai nanti. Insya Allah pasti nih. Sholat anak jenengan akan mudah nanti dalam mengatur kehidupan sampai nanti kapan. Walaupun mungkin tidak kaya, walaupun mungkin tidak jadi direktur, tapi kalau sholat, insya Allah akan memudahkan Allah dalam urusan hidupnya di dunia. Saya demikian, sekalian yang saya hormati, itulah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan ibu sekalian yang sekarang jadi mendidik anak-anaknya. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha dan mendoakan orang tuanya dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.